Mereka sampai berdoa agar mahir memanah. Dan itu saya tiru sekarang, Pak. Saya juga berdoa di Tanah Suci kemarin, di Multazam, di Arafah, saya doa, mahirkan hamba memanah ya Allah. Ahlikanlah hamba memanah ya Allah, memanah di atas kuda. Sampai saya berdoa. Itu jadikan juga doa kita kaum muslimin. Minta kepada Allah, mahirkan hamba memanah. Mahirkan hamba memanah. Jadikan memanah itu kecintaan dan hobi. Seperti anak-anak sekarang udah kemaruk dengan game, dengan PS segala macamnya. Nah, buat itu masuk ke diri kita, cinta memanah, cinta di atas kuda. Karena permainan yang melalaikan ini, saya tambahkan tadi kepada apa yang disebut oleh Bapak kita, 3 tadi ya, menghabiskan waktu di waktu memanah. Apa yang kedua? Melatih kuda. Itu terlalu singkat, disempurnakan Pak. Sibuk dan habis waktunya dengan kuda. Ya, apakah dia merawat kuda? Apakah dia melatih kuda atau berlatih kuda atau melatih orang untuk mahir berkuda? Kesibukan ini termasuk bertanding, Pak, bertanding kuda, ikut gitu pertandingan kuda, maka semuanya ini adalah yang Allah ridhoi. Adalah yang Allah ridhoi. Enggak tanggung-tanggung ya tentang masalah kuda lagi. Kembali lagi masalah kuda. Rasul mengatakan, tahi kuda itu. Tahi kuda, kencingnya kuda. Peluhnya kuda, keringatnya kuda. Itu dihitung oleh Allah menjadi sedekah yang terus mengalir kepada orang yang membiayai kuda. Siapa yang membiayai kuda? Oh, saya punya kuda, lalu saya membiayai kuda. Mulai dari makannya, minumnya, kuda itu kuda itu pipis, kuda itu berkeringat, kuda itu capek, kuda itu sakit, lalu kita rawat. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah la yaqbiduha, sedekah yang tidak pernah putus-putus. Kalau begitu, sunnahnya memanah juga demikian, Pak. Beli busur panah, beli anak panah, patah. Lalu kita beli lagi, Bapak, satu sedekah yang dikeluarkan dalam Al-Quran jaminannya berapa? Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Jadi jangan stres lah. Alah, patah lagi. Kalau kayak gini kayaknya saya tinggal keluarga panah nih. Satu anak panah berapa harganya sekarang? 120.000. Ya. Saya sekarang mengusulkan begini. Dan insya Allah saya akan lobby lah. Insya Allah. Mungkin Pak Herman juga bisa membantu kita nanti. Saya ada kenalan orang untuk tingkat Indonesia buatannya saya kagumi, dan kami sangat mengagumi pembuatan panah beliau mulai dari busur sampai, tapi beliau masih membuat panah horsebow, baru mulai belajar ya. Selama ini beliau memproduk panah atlet, standar atlet, dan itu sudah dikirim keluar. Ketika dibandingkan dengan buatan Korea, buatan Cina, masih bagus buatan beliau, dan beliau tinggalnya di Jawa Barat. Nah, anak-anak panah beliau juga tangguh-tangguh. Saya insya Allah kalau ada kader yang mau dikirim sini buat sendiri, saya akan lobby beliau, latihlah anak-anak kami ini. Nah, itu lebih baik Pak daripada asik beli aja terus ya. Walaupun begitu, dengan membeli anak panah nilainya sedekah loh. Antum sedekah 100.000 untuk satu ekor belah. Untuk satu anak panah, insya Allah Allah akan kembalikan 10 kali lipat, 1 juta kembaliannya dari Allah. Bagaimana caranya? Allah yang atur, jangan kita yang atur caranya. Allah akan kembalikan kepada kita. Jadi jangan stres lah, patah anak panah kita, jangan stres. Pasti Allah ganti dengan 10 lagi yang lebih baik daripada itu, insya Allah ta'ala. Saudara-saudaraku, tidak akan pernah miskin orang-orang yang berkuda, tidak akan pernah miskin orang-orang yang memanah, tidak akan miskin. Hadisnya ada tentang itu. Orang yang merawat kuda, orang yang beternak kuda, orang yang berdagang kuda, orang yang melatih kuda, orang yang berpacu kuda, la yafqar, tidak akan pernah fakir, insya Allah ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai, ketika kita menyimak dan mendengarkan ini, maka apa yang kita keluarkan untuk jalan olahraga sunnah ini seluruhnya bernilaikan sadaqah indallah, sedekah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau boleh memberikan masukan sedikit, waktu saya ke Malaysia, di Malaysia itu mereka memanah, memang di belakangnya itu tanah yang digundukkan tanah kira-kira 2 meter sampai 3 meter ya. Maka anak panah itu kalau meleset larinya ke tanah, selamat anak panahnya, nggak mudah patah. Tapi kalau di belakang kita adalah tembok, insya Allah cepat hancur anak panahnya ya. Jadi demikian masukan ringan saja. Kemudian tentu saja ilmu-ilmu tentang panah kan ada anak panah yang tidak boleh masuk air, ada
boyan juga tidak boleh tersentuh air, ada jenis-jenisnya. Maka ini juga menjadi perhatian kita agar awet, Pak. Kalau memang kemampuan kita tidak seperti orang-orang kaya, maka pandailah merawatnya. بسبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء